Di sini ada data absensi Januari 2021. Langsung saja kita masukkan rumusnya ya. Di sini ada tanggal. Nah, di sini ada perintah setting tanggal pembuatan 9 Maret 2021. Langsung kita masukkan rumusnya. Karena yang diminta itu Maret, tulisannya Maret ya, bukan cuma tanggal bulan 3, jadi kita masukkan teks. Setelah itu date. Situ kita kurung buka, kita masukkan tahun yang diminta, tahun 2021. Lalu untuk pemisah bisa pakai koma atau titik koma sesuai dengan format laptop masing-masing. Di sini laptop saya menggunakan titik koma 2021, lalu bulannya bulan 3 Maret, lalu tanggal yang diminta tanggal 9. Kita kurung tutup. Setelah itu pemisah lagi titik koma atau koma, dan jangan lupa kita berikan kita berikan petik 2 untuk penghubung formatnya. Kita masukkan date. Date itu kan untuk tanggal, lalu month, setelah itu year. Jangan lupa kita tutup lagi dengan petik 2 dan kita kurung tutup. Setelah itu coba kita enter. Nah, di sini langsung tertulis 9 Maret 2021. Lalu setelah itu untuk waktu, setting waktu pembuatan pukul 10. Nah, karena yang diminta waktu, kita tuliskan time. Lalu kita kurung buka, kita tulis jamnya jam berapa, misalnya titik koma, menit, detik. Menutup, nah jam 10 AM, jam 10 pagi. Lalu di sini untuk nomor, sesuaikan dengan jumlah data. Nah, karena biasanya kan datanya itu nomornya banyak ya, kita nggak mungkin nulis satu-satu. Jadi langsung saja kita pakai cara cepat, otomatis. Jadi kita tuliskan angka 1, lalu setelah itu kita tekan kontrol, dan kita tarik ke bawah. Nah, otomatis angkanya akan muncul sesuai dengan data yang diperlukan. Lalu untuk nama member, tampilkan nama dengan awalan huruf besar atau kapital. Nah, di sini sudah ada nama member dari Verina Natania, Rosalinda Wijaya, Christina, dan seterusnya. Yang diminta dengan huruf besar ya di awal nama, misalkan Verina Natania, V, dan juga N. Langsung aja kita masukkan proper untuk menulis huruf besar di setiap awal kata. Setelah kita tulis proper, lalu kita masuk nih ke data absensi, kita klik yang Verina saja. Di situ kita kurung tutup dan kita enter. Nah, otomatis Verina Natania sudah terpindah ke nama member. Lalu dengan setiap awal kata namanya besar ya, tinggal kita blok ke bawah, otomatis dari Verina sampai Alexander Davidson ini sudah besar semua. Lalu untuk inisial nama member, inisial diambil dari 2 huruf terakhir pada bagian nama dengan huruf besar semua. Misalkan Verina Natania, 2 huruf terakhirnya I dan juga A, ini ditulis dengan besar semua. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Karena yang diminta huruf besar semua, kita pakai rumus upper. Setelah itu, setelah pakai rumus upper, 2 huruf terakhir itu kan Natania, I dan A itu kan letaknya di sebelah kanan, maka kita pakai rumus right. Setelah kita pakai rumus right, setelah itu kita masukkan nih contoh kolomnya. Ini B9, titik koma atau koma, yang diminta berapa huruf? Cuma 2 huruf terakhir kan, jadi 2 huruf terakhir, 2, kurung tutup, enter. Oke, salah. Ternyata tadi masih kurang tutup ya, tapi ini sudah saya blok. Nah, otomatis Verina Natania, IA, Rosalinda Wijaya, YA, dan seterusnya sampai Alexander Davidson. Ini sudah semua 2 huruf terakhir dengan huruf kapital. Lalu yang terakhir ada tanggal lahir, ubah dalam bentuk bulan, tanggal, koma, tahun. Nah, jadi yang diminta formatnya bulan, tanggal, koma, tahun. Ini kita blok. Setelah itu kita klik kanan, masuk ke format cell. Kita pilih date. Lalu kita cari yang sesuai. Nah, ini bulan, tanggal, koma, tahun. Oke.
Nah, otomatis semua sudah terganti sesuai dengan bulan, tanggal, koma, tahun. Nah, untuk basic Excel 1 sudah selesai, selanjutnya kita ke basic Excel yang kedua. Oke, jadi kita lanjutkan dengan basic Excel yang kedua. Di sini ada data nasabah Bank Sejahtera tahun 2021. Nah, di sini juga sudah ada perintah masing-masing nih. Yang pertama ada nama lengkap nasabah. Gabungkan nama lengkap dari nama depan dan nama belakang nasabah. Di sini kan ada nama depan, nama belakang. Nah, kita ingin menggabungkan di sini dengan di awal nama dengan huruf besar ya, John Ricardo, J-nya besar, R-nya besar, dan akan kita gabungkan. Langsung saja kita jadikan satu rumusnya. Kita pakai proper. Kenapa? Karena kita ingin awal huruf paling depan dari nama depan dan nama belakangnya itu pakai huruf besar, kita pakai proper. Setelah itu kita pakai rumus concatenate untuk menggabungkan dua sel yang berbeda. Pakai concatenate, setelah itu kita masukkan nih selnya B8. B8 ini nama depan, setelah itu kita pakai koma atau titik koma, pakai koma atau titik koma. Setelah itu kita untuk menggabungkannya kita pakai tanda petik 2. Setelah itu koma atau titik koma lagi, kita masukkan nama belakangnya, selnya C8, kurung tutup, kita enter. Wait. Oke, tadi kita kurang pakai satu kurung tutupnya harusnya 2 ya. Kita blok ke bawah. Nah, ini dari John Ricardo, Robert Bailey, yang terakhir sampai Helen Murphy. Ini sudah semuanya tergabung dan juga hurufnya huruf depannya besar. Setelah itu ada inisial nama. Inisial nama ini gabungkan setiap huruf pertama pada nama lengkap nasabah. Jadi John Ricardo, JR, Robert Bailey, RB gitu ya, pakai huruf besar nih. Jadi kita pakai rumus yang pertama itu upper. Kita ingin gabungan inisialnya ini pakai huruf besar, kita pakai upper, terus kita pakai concatenate lagi untuk menggabungkan. Kita pakai concatenate, setelah itu karena misalkan John ya, itu kan paling huruf pertamanya itu ada di sebelah kiri, jadi kita pakai left. Setelah itu kita masukkan selnya D8, setelah itu koma atau titik koma. Berapa huruf? Kita cuma perlu satu huruf, kita masukkan angka 1, lalu titik koma, lalu kurung tutup. Setelah itu koma atau titik koma, kita tulis mid. Kenapa mid? Karena kan nama lengkapnya John Ricardo lah. Ricardo itu letaknya ada di tengah ya, jadi kita pakai mid. John Ricardo itu R-nya ada di tengah, jadi kita pakai mid. Setelah itu kita masukkan selnya lagi D8. Di situ di koma atau titik koma, kita tulis find untuk menemukannya. Lalu kurung buka, jangan lupa petik 2. Setelah itu koma atau titik koma. Setelah itu kita masukkan lagi selnya D8. Dan kita butuh berapa nih? Kita cuma butuh satu huruf saja. Habis itu kita jadikan 1, kita tambah 1, koma atau titik koma 1. Kurung tutup. Wait. Oke, ini otomatis inisial namanya sudah tercopy ya sampai bawah, John Ricardo, Robert Bailey, sampai Helen ini jadi HM. Nah, lalu untuk jenis kelamin, ini jika L adalah laki-laki dan juga P adalah perempuan. Jadi kita pakai rumus if. Kita pakai rumus if, lalu kita kurung buka dan kita klik selnya F8. Setelah itu yang diminta apa nih? Kita pakai petik 2, L laki-laki ya. Pakai petik 2 lagi, lalu titik koma, setelah itu petik 2, laki-laki. Tutup pakai petik 2 lagi, koma atau titik koma, lalu sisanya adalah perempuan. Lalu dipakaikan petik 2, setelah itu kita tutup pakai tutup kurung. Nah,
Kalau L adalah laki-laki, maka P itu perempuan. Nah, sudah ya. Dan terakhir ada jenis kartu. Uh, Berdasarkan kode nasabah, jika S silver, G gold, B platinum, X ekspresi, dan T tabunganku. Di sini nih kode nasabahnya. Kode nasabahnya S1, J, P, P. Ini langsung saja kita masukkan if kita pakai proper dulu ya, karena kan kita pengen tulisannya silver, S-nya itu besar. Jadi kita pakai proper. Setelah itu left, karena ada di paling kiri ya. Hurufnya itu ada di paling kiri, jadi kita pakai left. Setelah left, if proper, if left, karena ada di paling kiri. Setelah itu kita masukkan nih selnya tadi berapa, H8 ya, kita tulis saja nggak apa-apa, H8. Lalu kita berikan titik koma atau koma sesuai dengan laptop. Lalu kita butuh berapa huruf, kita butuh satu saja. Lalu kurung tutup. Setelah kurung tutup, baru kita masukkan sama dengan, dan juga kita tanda petik 2 jika S koma titik koma adalah silver. S adalah silver. Lalu koma titik koma if lagi rumus yang sama, left karena ada di sebelah paling kiri, lalu kurung buka, selnya H8, titik koma, kita cuma butuh satu huruf, kurung tutup, lalu sama dengan, lalu petik 2, jika G, petik 2, titik koma, gold ya, G itu kita jadikan gold. Setelah itu titik koma lagi, if kurung buka, selnya H8, titik koma, kita butuh satu huruf, kurung tutup. Setelah itu sama dengan jika P titik koma platinum, kurung tutup, X kurung tutup, petik 2, habis itu titik koma, masukkan lagi nih if, sama ya rumusnya, left, lalu setelah left masukkan H8, titik koma, cuma butuh satu huruf, terus tanda kurung tutup, sama dengan jika X adalah ekspresi, koma, terus sisanya tabunganku. Karena tinggal satu ini kita nggak usah pakai rumus if left H8, langsung aja masukin tabunganku, lalu kita kurung tutup sampai warnanya hitam ya. Nah, kita coba klik enter. Oke, ini pasti ada yang salah nih. Proper if left H8, oke, ternyata di sini kurang left. Oke, kita kurang left, kita tambahin ini ya, coba kita enter.
Yes, oke. Tadi kurang live ya. Oke deh, di sini S silver, G gold, P platinum, X ekspresi, T tabunganku sudah sesuai ya. Nah, lalu di sini untuk jumlah tabungan kita akan blok, lalu kita ganti ke rupiah. Kita lebarkan. Oke, ini sudah selesai untuk basic Excel yang kedua. Selanjutnya kita akan ke basic Excel yang ketiga. Oke, halo semuanya. Sekarang kita akan lanjut ke basic Excel yang ketiga. Nah, di sini sudah ada data basic Excel 3, data nasabah Bank CBA tahun 2023. Nah, di sini kita akan mencari tahun bergabung ke Bank CBA, urutan prioritas, jumlah tabungan saat ini menggunakan rumus VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Nah, ini juga ada data tambahan. Langsung saja ya kita kerjakan. Sebelumnya kita akan memberi nama tabel yang ada di sini. Nah, ini kode nasabah dan juga tahun akan kita blok dan kita beri nama tahun. Kebetulan di sini sudah diberi nama. Tidak apa-apa, kita kasih nama. Nah, jadi ketika ini di blok nanti muncul namanya yaitu tahun. Lalu yang ini warna atau tahun gabung hingga tahun 2020, tahun 2021, lalu tabel tahun 2022 sampai tahun 2023 ini akan kita blok, lalu akan kita beri nama tabel 2. Ini tabel 2 seperti ini sudah diberi nama. Lalu coklat biru, tabel coklat, biru, dan juga jumlah tabungannya akan kita blok diberi nama tabel 1. Lalu yang terakhir ada tabel urutan prioritas. Ini akan kita blok di ini 2020 sampai 2023 dan kita beri nama prioritas. Setelah semua kita blok, kita balik lagi ke halaman yang pertama. Kita akan memberi nama tahun bergabung ke Bank CBA, urutan prioritas, dan juga jumlah tabungan sampai saat ini. Nah, untuk tahun bergabung ke Bank CBA ini, langsung saja kita akan masukkan rumusnya. Kita pakai rumus VLOOKUP. VLOOKUP itu berguna untuk mencari memasukkan data, menggabungkan data, mencari data dalam bentuk vertikal ya, sedangkan HLOOKUP itu horizontal. Nah, kita pakai yang VLOOKUP karena kita mau cari data yang vertikal, kita masukkan VLOOKUP. Setelah itu kita masukkan kurung buka dan kita masukkan rumus right. Kenapa kita masukkan rumus right? Karena di sini kode nasabahnya kita akan ambil yang A, C, F, dan juga D. Nah, ini kan berada di paling kanan ya, jadi kita masukkan rumus right. Setelah kita masukkan rumus right, setelah itu kita berikan kurung buka lagi dan kita klik selnya C6 kode nasabah ya. Kode nasabah kita masukkan sel C6, setelah itu titik koma atau koma, lalu kita butuh berapa huruf, kita butuh 1 huruf, kita masukkan angka 1, lalu kita tutup kurung, dan kita beri titik koma lagi sebagai pemisah, lalu kita tulis tahun. Tahun itu adalah, ya sudah kita blok tadi ya, sel di halaman kedua tadi sudah kita blok, kita beri nama tahun, lalu kita beri titik koma lagi, kita tulis 2, dan juga 0 sesuai rumusnya. Kita tutup kurung dan coba kita enter. Nah, di sini langsung muncul. Berarti kode nasabah A itu tahun bergabungnya 2020. Ketika kita tarik blok ke bawah, otomatis semua akan mengikuti. Kita blok ke bawah sampai sini. Nah, jadi kalau kodenya A 2020, kodenya C 2021, kalau F 22, kalau D 2023. Sesuai dengan data yang ada di sini tadi ya. Nah, ini A, C, F di 2020 sampai 2023. Lalu selanjutnya kita akan mengerjakan yang urutan prioritas. Nah, urutan prioritas ini kita pakai match. Match itu digunakan untuk rumus match ini digunakan untuk mencari suatu elemen. Oke, ini kan dari urutan prioritas. Nah, match ini mencari suatu elemen atau suatu item yang ada di sebuah tabel. Nah, tadi kan kita sudah pakai VLOOKUP nih. Nah, di sini kita akan pakai
rumus match. Kita tulis match ya. Kita tulis match, setelah itu kita kurung buka. Kita klik selnya, sel J6, lalu kita titik koma. Setelah itu kita tulis tadi, yang sudah kita blok adalah prioritas. Kita beri nama prioritas ya tadi, prioritas, setelah itu titik koma, 0, sesuai rumusnya. Enter. Nah, langsung muncul. Kita blok ke bawah, biar nanti otomatis semua muncul. Nah, sesuaikan dengan data yang ada di sini tadi. 2020, 1, 2021, urutan prioritasnya 2, 2023, prioritas 3, 2023, prioritas 4. Sesuai dengan yang ada di sini. Dan yang terakhir, kita akan masuk ke jumlah tabungan sampai saat ini. Nah, di sini kita juga pakai rumus VLOOKUP ya, karena kita juga ini mencari secara vertikal. Jadi kita VLOOKUP. Setelah itu kita buka kurung, kita masukkan nih. Kita masukkan selnya, sel yang berhubungan yaitu sel H6, warna buku tabungannya. H6, setelah itu kita titik koma. Tadi kan kita beri nama tabel 1 dan tabel 2. Kita masukkan dulu tabel 1. Tabel 1 sesuai yang sudah diblok tadi ya, tabel 1. Setelah itu titik koma lagi. Untuk mencari itemnya atau elemennya kita tulis match. Setelah itu kita setelah itu kita buka kurung lagi, kita tulis sel yang ini J6 tahun bergabung. Setelah itu titik koma, untuk pemisah kita tulis yang berikutnya tabel 2 ya tadi satunya. Lalu setelah itu titik koma 0 dalam kurung, kita beri titik koma lagi, 0 sekali lagi sesuai rumus. Nah, coba kita enter ya. Nah, langsung muncul jumlah tabungan pada saat ini. Coba kita copy ke bawah. Oke, ini otomatis sudah muncul. Jika tahun bergabung 2020, jumlah tabungannya segini sesuai dengan data yang ada di sini tadi ya. Oke, jadi basic Excel 3 sudah selesai. Sebelum mengerjakan, jangan lupa tadi kita harus blok beberapa sel dan diberi nama. Ini untuk basic Excel 3 sudah selesai. Selanjutnya kita beralih ke basic Excel yang keempat. Jadi sekarang kita lanjut ke basic Excel yang keempat. Nah, di sini ada data nasabah Bank JPA tahun 2018. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan beberapa rumus baru yang akan kita gunakan untuk mengerjakan basic Excel 4 ini. Yang pertama ada sum. Sum itu dia berfungsi untuk menjumlahkan semua angka di dalam rentang sel ini. Misalnya, ini kan ada di I1 sampai I10, kita akan menjumlahkan angka-angka yang ada di sel tersebut. Lalu selanjutnya ada average. Average itu rata-rata. Jadi contohnya kita menghitung rata-rata angka yang ada di dalam sel. Misalkan A1 sampai A10, kita akan mencari rata-rata di antara sel itu. Lalu ada min. Min itu mencari angka terkecil dari sekumpulan angka yang ada di sel. Nah, lalu ada max. Max itu kebalikannya, kita mencari angka terbesar yang ada di sebuah sel. Lalu ada count. Count itu menghitung jumlah sel yang berisi angka dalam rentang yang diberikan. Contohnya, kita akan menghitung jumlah sel di A1 sampai A10 yang nilainya yang berisi angka. Jadi dari A1 sampai A10 kita akan menghitung berapa jumlahnya. Lalu ada count if. Nah, count if itu sama seperti count, tapi kita akan menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria tertentu. Jadi contohnya di antara sel A1 sampai sel A10 ini kita akan menghitung yang nilainya lebih besar dari 100. Jadi ada jikanya, ada kriterianya. Lalu ada count if. Count if itu menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria dalam beberapa rentang. Contohnya, kita akan menghitung jumlah sel di A1 sampai di A10 yang nilainya misalkan ini nih, di I1 sampai I10 yang lebih dari 100, lalu J1 sampai J10 yang kurang dari 50. Jadi if-nya itu lebih dari 1 ya. Kalau tadi kan count if cuman dalam satu rentang sel, nah ini bisa 2 rentang sel.
Lalu ada sum if, menjumlahkan angka dalam rentang sel yang memenuhi suatu kriteria tertentu. Contohnya menjumlahkan nilai di J1 sampai J10 jika nilai di I1 sampai I10 lebih dari 50. Lalu ada juga sum ifs. Nah, sum ifs ini menjumlahkan angka dalam rentang sel yang memenuhi beberapa kriteria. Kalau tadi sum if cuma satu kriteria, kalau sum ifs ada S-nya itu beberapa kriteria. Jadi contohnya menjumlahkan nilai di C1 sampai C10 jika nilai di D1 sampai D10 lebih dari 100 dan E1 sampai E10 kurang dari 50. Jadi ada dua kriteria atau beberapa ya. Lalu yang terakhir ada average if, menghitung rata-rata dari sekumpulan angka dalam rentang yang memenuhi satu kriteria. Contohnya, menghitung rata-rata di C1 sampai 10 jika nilai di B1 sampai di B10 lebih dari 50. Nah, setelah kita mengetahui beberapa rumus-rumus tadi, kita akan masuk langsung untuk mengerjakan ini di basic Excel 4 ini. Kita langsung ke bawah saja ya. Nah, di sini ada total biaya kredit. Nah, total biaya kredit ini akan langsung kita kerjakan. Di sini kita pakai rumus sum ya. Kita masukkan sum. Lalu kita masukkan selnya. Kita masukkan selnya yang mana nih? Yang satu, I6. Kenapa I6? Karena I6 ini biaya kredit kan. Kita akan menghitung total biaya kredit. Kita masukkan sel yang biaya kredit. Lalu dan kita masukkan sel paling terakhir, I25. Tutup kurung. Nah, kita langsung tahu nih total biaya kreditnya berapa. Selanjutnya ada rata-rata total peminjaman. Nah, rata-rata tadi apa? Average ya. Kita langsung masukkan average. Kita masukkan average, lalu kita masukkan total rata-rata total pinjaman. Kita akan masukkan sel K6 karena total pinjaman. K6 mulai K6 sampai K25. Tutup kurung, enter. Nah, rata-ratanya segini. Lalu biaya kredit terendah, berarti kita pakai min ya. Biaya kredit terendah dari I6 sampai I25 yang paling bawah. Nah, ternyata biaya kredit rendahnya Rp11.096. Biaya kredit tertinggi, berarti kalau tertinggi itu max. Kita pakai max, lalu kita masukkan lagi J6. J6 itu sel I6. Kita masukkan I6. Maaf, ada kesalahan. Kita masukkan I6 ya. I6 sampai I25. Ini sel yang khusus kredit tadi. Nah, ternyata kredit tertinggi Rp14.735. Terus jumlah nasabah laki-laki. Jumlah nasabah laki-laki kita pakai rumus count if. Jika menghitung menggunakan kriteria tertentu ya. Count if ini berarti kita masukkan selnya D6 yang jenis kelamin. D6. Setelah itu kita masukkan D6 sampai D25 yang paling count if ini kita masukkan D6 dan D25 yang paling bawah, terus titik koma D20. Enter. 8 nasabah. Jadi jumlah nasabah laki-laki itu ada 8 nasabah. Lalu jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta. Jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta berarti kita pakai sama, kita pakai count if. Kita pakai count if, setelah itu kita masukkan selnya E6 ya, tempat lahirnya E6 sampai E25, lalu titik koma
E19. Enter. Ada 4 nasabah. Jadi jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta itu ada 4 nasabah. Lalu selanjutnya jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi. Nah, ini kita pakai juga count if. Ada jikanya, menghitung dengan kriteria count if. Lalu kita masukkan pakai count if karena lebih dari satu kriteria atau beberapa kriteria. Kita masukkan D6. D6 sampai D25. D6 sampai D25. Setelah itu kita titik koma D22. Kita titik koma E6. E6 itu apa teman-teman? E6 itu adalah tempat lahir ya, tempat lahir sampai tempat lahirnya mulai dari Jakarta ini, lalu sampai E25. E25 setelah itu titik koma E15. Enter. Nah, ada 2 nasabah. Jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi ada 2 nasabah. Lalu total pinjaman nasabah perempuan. Nah, ini berarti kita pakai sum if ya. Pakai jika kriteria. Jadi kita pakainya masukkan sum if, lalu selnya D6. Kita masukkan sel D6. Setelah itu sampai D25 titik koma D9. D9 itu perempuan ya, mulai dari sini perempuan karena sebelumnya laki-laki. Setelah itu K6. K6 itu apa teman-teman? K6 itu adalah total pinjaman mulai dari sini sampai K25. Kan paling bawah ini K25 ya. Kita klik K25, tutup kurung. Nah, total peminjaman nasabah perempuan Rp1.342.875. Lalu yang terakhir, yang kedua dari terakhir, total pinjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun. Nah, ini berarti kan ada beberapa kriteria, kita pakai sum if. Sum if, lalu kita masukkan K6. K6 itu sel ini ya, total peminjaman K6. Setelah itu sampai K25 titik koma, karena ada beberapa kriteria, kita masuk ke kriteria kedua, kita masukin D6. D6 itu apa? Jenis kelamin. D6 sampai D25 titik koma D8. Lalu kita D8, H6 titik koma H6. H6 itu usia ya, usia H6 sampai H25. Usianya dari tadi yang paling atas sampai sel yang paling bawah, lalu yang terakhir H22. H22. H22 itu adalah 27 tahun karena di sini yang diminta dengan usia 27 tahun. Kita enter. Nah, ini 99,864. Lalu yang terakhir ada rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan. Nah, di sini karena rata-rata kita pakai average. Kita pakai average if karena di sini ada kriteria yang diminta. Kita pakai average if, itu kita masukkan sel J6. Sel J6 itu tenor kredit. Sel J6 sampai J25, yang paling atas sampai yang paling bawah ya kita blok semua. Setelah itu titik koma J17. J17 itu apa?
tenor 9 bulan. Nah, setelah itu titik koma I6. I6 itu apa, teman-teman? I6 itu biaya kredit. Setelah itu sampai I25. Kita blok semua ya biaya kreditnya dari atas sampai bawah. Udah selesai. Jadi rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan itu Rp12.556. Nah, jadi ini adalah cara menghitung rata-rata, terus minimal, maksimal, dan juga total biaya dengan beberapa kriteria. Nah, untuk basic Excel 4 sudah selesai. Sekarang kita jadi sekarang kita masuk ke Goalseek. Nah, di sini ada data PT Smartphone Indonesia Maju. Di sini ada smartphone terjual, harga per smartphone, lalu kita disuruh menghitung omset penjualan, lalu ada modal per smartphone, lalu kita disuruh mencari total modal dan juga keuntungan bersih. Nah, pertama-tama kita akan menghitung secara manual dulu. Nah, omset penjualan ini kita akan menghitung dari smartphone terjual dikali harga per smartphone. Nah, jadi omsetnya 46 juta. Lalu total modalnya smartphone terjual dikali modal per smartphone. Nah, ini total modalnya ketemu 38 juta. Lalu keuntungan bersihnya kita bisa dari omset penjualan dikurangi total modal, hasilnya 8 juta. Nah, jika angkanya kecil, kita bisa pakai cara manual kayak gitu. Nah, tapi gimana kalau misalkan kita harus cari ini, berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 50 juta. Jadi kalau di sini 50 juta, unit terjualnya ini berapa? Kita harus cari berapa unit terjual kalau di sini 50 juta. Nah, terkadang kita juga bisa aja cari secara manual, tapi lebih gampang kalau kita tahu cara gampangnya, cara cepat mencarinya pakai rumus Excel. Jadi yang pertama-tama kita harus isi dulu tadi pakai rumusnya, sel berapa dikali sel berapa dikurangi sel berapa gitu kan. Nah, setelah itu kalau untuk menghitung ini kita pakai Goalseek. Di sini kita cari data. Di bagian data ada what if analysis, lalu kita pilih yang Goalseek. Nah, terus di sini kita akan masukkan set cell yang mau kita ubah ini keuntungan bersihnya. Kita ulangi dulu. What if analysis, kita pilih Goalseek, lalu set cell-nya kita pilih ini yang keuntungan bersih, lalu kita tulis kita mau berapa tadi, 50 juta. Lalu by changing cell nih 20. Setelah itu bisa kita oke. Nah, jadi untuk dapat keuntungan bersih 50 juta, kita perlu menjual 125 unit. Nah, lalu kalau misalkan berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 150 juta, jadi kan ini lebih besar lagi ya. Ini bisa kita ubah lagi. Berarti kan di sini tadi 125 unit. Nah, kalau ini, kalau yang 150 juta kita masuk lagi ke Goalseek. Setelah itu set cell-nya ini keuntungan bersih B10, lalu set value-nya kita mau 150 juta. Lalu by changing cell-nya jumlah unitnya ini. Setelah itu kita oke. Nah, ternyata di sini kita butuh 375 unit terjual untuk dapat keuntungan 150 juta. Kita tulis 375. Nah, jadi teman-teman kalau mau nyari bisa pakai what if analysis sama kita pilih yang Goalseek. Nah, untuk Goalseek sudah selesai. Selanjutnya yang terakhir kita akan masuk ke solver. Oke, jadi kita akan masuk ke materi terakhir yaitu solver. Nah, di sini sudah ada data. Kita akan mengisi data yang kosong ini tapi dengan mengikuti ketentuan yang ada. Di sini ada 4 ketentuan ya. Nah, di sini kita tidak akan mengerjakan secara manual, tapi kita akan memanfaatkan fitur solver. Kita akan masuk ke data. Nah, di sini ada fitur solver, akan kita klik.
Nah, yang pertama kita akan memasukkan ini, yang kita blok adalah G7 ini total. Nah, di sini ketentuannya jumlah harus berbentuk angka bulat. Nah, kita akan masukkan next, lalu di sini akan kita blok jumlah yang harus dibuat dari B2 sampai B6. Sudah? Setelah itu kita akan add. Nah, di sini yang akan kita add, kita akan memasukkan B2 sampai B6 jumlah yang harus dibuat. Setelah kita blok, kita akan memilih yang in, karena kita ingin angkanya bulat ya, jumlah harus berbentuk bulat. Integer ini akan kita klik add ya, jangan oke, kita klik add. Setelah kita klik add, selanjutnya kita akan ngeblok yang B7. Ini total jumlah yang harus dibuat. Nah, lalu kita akan isi dengan ini, sama dengan, karena total jumlah yang harus dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Nah, kapasitasnya 230, jadi kita harus klik ini. Jadi total ini harus sama dengan kapasitasnya. Kita klik add. Lalu selanjutnya kita akan ngisi B7. Maaf, kita akan ngisi, tadi kan B7 sudah ya, kita akan ngeblok B2 sampai B6. Jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Jadi kita akan isi B2 sampai B6 sudah kita blok, lalu ini kita sudah benar ya, pilih ini sama atau kurang dari perkiraan penjualan per hari. Jadi jumlahnya tidak boleh melebihi perkiraan penjualan per hari. Sudah kita blok, lalu kita add. Setelah itu total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Jadi total modal itu tidak boleh nih sama atau kurang, sudah benar ya, tidak boleh memiliki modal yang dimiliki. Modalnya berapa? 2 juta. Kita klik 2 juta. Setelah itu sudah semua ya, kita okekan saja. Kita klik solver. Kita klik OK. Nah, di sini otomatis semua sudah terisi sesuai dengan ketentuannya. Jadi jumlahnya harus berbentuk angka bulat. Ini semua jumlahnya sudah bulat ya. Lalu total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Nah, jumlah yang dibuat totalnya sama dengan kapasitas produksi. Lalu jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Nah, jumlah yang dibuat 230, perkiraan penjualan per harinya tidak akan melebihi.